DG2LZ Studio. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis. Kali ini versi monolog, karena belum ada bintang tamu baru. Terakhir dengan Pak Joko, dan orang-orang pada ngasih ekspektasi gitu. Pak Joko kan kemarin episode ke-99 gitu. Jadi orang-orang, wah episode 100 siapa Ninji gitu. Padahal jadi terbebani gitu. Ya nanti lah lihat, karena belum ada yang diundang, belum ketemuan sama siapa-siapa. Ketemu sebenarnya, cuman ya belum sempat untuk bikin podcast ngobrol bisnis lagi gitu. Jadi sekarang terpuaskan dengan versi monolog dulu gitu. Dan lebih lagi karena memang 2 minggu terakhir ini saya berada di Berlin gitu ya. Saya berada di Berlin untuk kegiatan Berlin ini. Sekarang saat ini saya lagi di Istanbul ini persisnya ya, di airport Istanbul. Ini lagi transit dari Berlin mau menuju Jakarta pakai Turkish Airlines. Jadinya dari Berlin transit ke Turki dulu, ke Istanbul, lalu lanjut sekitar 1 jam lagi. Sekarang jam 1:30 pagi. Ini di tag jam 1:30 pagi. Nanti pesawat saya jam 3 kurang 10 ya, jadi masih 1 jam lebih lagi. Nah sambil nunggu jadi bikin podcast aja dulu, karena udah lama gak diisi si ngobrol bisnis ini. Ya tadi mau cerita, saya ya belum sempat tag lagi karena juga lagi ada kegiatan di Berlin. Saya mewakili Kiwi, startup yang saya kembangkan, untuk hadir di acara utamanya. Sebenarnya di Berlin itu saya sekitar hampir 2 minggu lah, 10 atau 11 hari ya, ada di Berlin. Itu ada 2 kegiatan utama sebenarnya. Yang pertama adalah dalam rangka memenuhi keundangan dari NPAC. NPAC ini bikin kegiatan namanya Berlin Landing Pad ya. Berlin Landing Pad ini semacam kayak apa ya, training, workshop, atau ya semacam kayak short course gitulah untuk startup gitu ya. Jadi kayak pelatihan, workshop bisnis untuk mengembangkan startup kita lah kayak gitu. Total acaranya sebenarnya di situ ada berapa hari ya? Total acaranya si Berlin Landing Pad ini ada mungkin belasan hari sebenarnya, karena workshopnya tuh udah dimulai sebelum saya datang gitu. Cuman Kiwi ini dapat special case lah ibaratnya, atau dapat treatment spesial lah. Kita nggak mesti ngikut semua acaranya gitu. Jadi kita bisa milih kegiatan mana yang rasanya agaknya berguna buat pengembangan si Kiwinya kayak gitu. Jadi saya ngikut workshopnya itu hanya 2 hari sebenarnya. Adapun sisa harinya ya saya gunakan untuk agenda lain gitu. 2 atau 3 hari lah kayak gitu. Saya ikut kegiatan workshop Berlin Landing Pad dari NPAC ini hanya 2-3 hari lah, 2,5 hari mungkin persisnya yang saya ngikut di acara kayak gitu. Karena yang saya lihat yang kayaknya cukup relevan dengan Kiwi ada di 2 hari tersebut gitu. Yang kita pelajari apa sebenarnya di situ? Yang kita pelajari adalah ada beberapa hal gitu yang menurut saya cukup. I'm sorry? D12. You can go up because this is A. You see that sign? G, K. You need to go to upstairs. G, D. Oh, D. I think that one. Okay. Ya, ada yang nanya gate berapa gitu ya. Tadi lagi ngomong apa ya?
apa ya tadi ya, lupa lagi. Ya, ada beberapa kegiatan yang menurut saya, atau ada beberapa materi yang kayaknya agaknya cukup menarik gitu, yang saya ikutin gitu. Terutama yang pertama adalah terkait dengan user experience, karena memang Kiwi kan lagi mengembangkan, kita pengen jadi kayak sebuah bisnis yang enhancing customer experience ya. Jadi bukan user experience ya, materi customer experience itu sangat relevan gitu. Di situ dikasih beberapa framework yang bisa kita gunakan untuk bantu kita jualan sebenarnya. Menurut saya itu sangat bermanfaat. Terus juga ada materi terkait dengan data dan analitik gitu. Nah itu juga menarik karena memang sangat relevan dengan Kiwi yang kita memang mencoba menggrab banyak data sebagai touch point ya. Kiwi kan antrian gitu ya, managing antrian. Nah sebenarnya lebih dari itu, kita bisa menggunakan platformnya atau channelnya sebagai touch point ke customer. Nah itu sebenarnya yang nanti mungkin akan coba kita terapkan setelah balik ya dari sini gitu. Terus ada beberapa lagi lah, pokoknya saya hanya fokus ke 2 hari tersebut gitu. Dan juga agenda lainnya selain NPA, karena saya ada 11 harian di sana, dan mungkin ikut kegiatan landing page-nya hanya 2-3 hari. Sisanya adalah saat ini kan kita si Kiwi ini lagi mencoba masuk lebih serius ya untuk masuk ke market luar negeri, bukan luar negeri sih, market Indonesia yang ada di luar negeri untuk pelayanan dari KBRI, karena kan kita handling tadi ya sistem antrian dan juga customer experience dan juga mungkin crowd monitoring kayak gitu. Nah di beberapa case di tahun 2021 kemarin ternyata kepake juga ya use case tersebut untuk KBRI. Akhirnya ya kita coba seriusin di tahun 2022 ini gitu. Coba tap in ke beberapa KBRI yang lebih oke kayak gitu. Kita coba tap in ke beberapa KBRI secara masif di dunia gitu. Nah di Jerman juga gitu, salah satunya ya kita ke KBRI Berlin, juga ada pertemuan KBRI Hamburg juga. Terus juga lebih spesifik lagi menjalin kerjasama dengan beberapa komunitas Indonesia yang kiranya bisa membantu kita jualan ke KBRI yang ada di Eropa gitu. Salah satu yang menarik adalah kita ketemu dengan komunitas Indohub ya, dan mereka sudah ibaratnya secara legal mereka sudah punya legal lah ya di Jerman gitu. Jadi semacam kayak yayasan lah. Jadi dan komunitas sudah terjalin juga dengan beberapa komunitas lain gitu ya. Yang intinya ya tadi kita mau coba tap in ke market Indonesia yang ada di luar negeri dengan lebih serius gitu. Dan ujung tombaknya adalah ya karena kalau kita mau marketing ke sana harus datang kan kosnya cukup mahal ya. Jadi kita coba menjalin partnership dengan beberapa organisasi yang ada di luar negeri agar membantu kita jualan lah ke KBRI. Jadi mostly agendanya adalah itu, saya di Berlin mungkin sekitar 30% yang mengikuti kegiatan NPAK, 70%-nya ya 60% lah, 60%-nya itu build network gitu ya terkait dengan Kiwi, dan juga colongannya ada beberapa yang kiranya bisa diaktifasi untuk Altek ya sebagai lembaga transfer teknologi, dan 10%-nya yang main-main lah, 10%-nya main-main atau sightseeing lah, ketemu anak-anak PPI, sharing-sharing, terus juga keliling-keliling kota menikmati Berlin gitu. Memang ada sesuatu yang personal lah terkait dengan Jerman atau mungkin Berlin secara spesifik buat saya gitu. Karena
saya ke Berlin atau Jerman ya secara spesifik adalah negara pertama luar negeri yang saya kunjungi gitu. Dan itu pertama kali saya keluar negeri, pertama kali saya menginjakan kaki pertama mungkin di Belanda ya, tapi maksudnya yang datang dan enjoying the city, terus juga menikmati hidup juga di sana sempat ketika baru lulus kuliah S1 dulu. Ya itu adalah Berlin gitu. Jadi secara ikatan emosi atau secara ada semacam kayak Bandung lah ibaratnya. Jadi kayak saya dengan Bandung itu mungkin perasaannya sama dengan saya dengan Berlin ya, dalam ini yang berbeda ya, dalam jenis rasa yang berbeda, tapi kita ada sendiri, ada feeling gitu, ada perasaan dengan mereka. Ini ada orang lagi nyapu pakai mesin jadi suaranya berisik, mudah-mudahan audionya tetap kedengaran. Tapi memang saya selalu ada ikatan gitu ya, jadi dengan kota-kota tempat saya belajar gitu, selain Berlin, Bandung, dan juga Brisbane ya, karena 2017 saya kan pernah belajar startup juga ya di Brisbane itu ya, di Queensland University of Technology, walaupun cuma 2 minggu ya di sana, tapi ada juga attachment tertentu lah gitu. Malah sebenarnya saya pengen mungkin ya nanti kalau ada kesempatannya bikin semacam kayak buku gitu, karena saya terinspirasi banget sama sebuah buku yang lupa nama penulisnya siapa ya, tapi judul bukunya tuh lupa judul bukunya, Innovation Geography City Geography Innovation, lupa HP-nya lagi dipakai buat ngerekam lagi. Jadi ada sebuah buku lah kalau nggak salah, Innovation Geography Innovation, lupa lah pokoknya judulnya apa gitu. Intinya di buku tersebut dia menceritakan tentang ada kayak beberapa kota di dunia gitu ya yang diambil pelajarannya. Jadi yang menurut saya menarik adalah gaya penulisannya sebenarnya. Jadi gaya penulisannya tuh kayak dia menceritakan tentang travelingnya. Jadi kayak dia datang ke Shenzhen, dia datang ke Roma atau kemana ya saya lupa, pokoknya ada beberapa kota gitu ya di situ. Dari setiap kota tersebut dia menceritakan experience dia di sana dan juga meeting yang dia lakukan dalam konteks membahas inovasi. Nanti kalau ini ingat bukunya saya jadiin cover lah di podcast ini. Lupa ya judul bukunya apa. Jadi menarik banget gitu. Jadi dia kayak datang ke sebuah kota, lalu dia berjalan-jalan melihat coffee shop yang ada di sana. Jadi tulisannya tuh kayak deskriptif, kayak travel notes aja, tapi sebenarnya dia menjelaskan tentang inovasi gitu ya, dan entrepreneurship, inovasi lah secara umum. Nah, baca buku itu saya terinspirasi gitu, dan juga mungkin sempat kepikiran, masih kepikiran ya gara-gara cerita di podcast ini juga ya, masih kepikiran untuk bikin kayak ya tadi mungkin kayak geography of startup ataupun entrepreneurship di kota-kota tempat saya pernah belajar tentang bisnis gitu. Ya tentu saja di Bandung, terus juga di Berlin, terus juga sempat belajar tentang startup media ya secara spesifik di Bonn gitu, terus di Brisbane juga, dan kebetulan nama kota-kotanya depannya B gitu ya, jadi agak menarik sih 4 kota itu. Terus juga mungkin Beijing ya, karena saya juga sebenarnya nggak ke Beijing ya sih untuk belajar startup ya, ke Shenzhen, tapi pernah juga ke Beijing, atau juga ke Bangkok mungkin. Jadi kayak kota-kota yang judulnya B, huruf depannya B. Kurang lebih pengen bikin buku yang kayak gitu kalau ada waktu, atau juga kalau ada, sebenarnya mungkin bahannya ada ya di kepala, cuman nuanginnya itu yang agak-agak belum sih. Ya nantilah mudah-mudahan. Jadi itu yang mungkin sekitaran seminggu atau
10 hari 11 hari terakhir ini saya lakukan. Dan ya alhamdulillah dan akhirnya ya setelah ini perjalanan kembali pulang, ya alhamdulillah yang dilakukan di sana kayaknya sih ada ada network yang terbangun jelas gitu, ada ilmu yang diambil jelas, ada yang dibawa pulang lah, bukan cuma jadi sekedar perjalanan apa ya, yang menghabiskan waktu sih, karena ini agak rumit juga ya perjalanan karena COVID kan, terus juga perang kemarin tuh di Ukraine gitu, jadinya perjalanan yang cukup menegangkan sebenarnya kalau buat saya. Mungkin itu aja ya buat podcast monolog kali ini, nggak ada tema yang spesifik dibahas. Mungkin judulnya jadi Bandung dan Berlin gitu ya. Kota yang menginspirasi atau kota tempat belajar ya atau itu aja, monolog Bandung dan Berlin. Gitu aja mungkin isi podcast kali ini. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis, baik itu yang monolog ataupun berikutnya dengan bintang tamu di episode berikutnya. Sampai ketemu, bye.